Dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Produktivitas Perairan. Sebelum masuk ke jurnal yang lebih lanjut, kenalan dulu yuk sama subjeknya. Ini kerang tahu dengan nama ilmiah Meretrix meretrix atau sering dikenal juga kerang Asia. Kerang tahu ini bersifat filter feeder. Dia menyaring fitoplankton dari air dan membantu membersihkan perairan dari partikel organik berlebih. Salah satu keunikannya, aktivitas hidup dari kerang tahu ini mengaruhi siklus bulan loh. Perannya sepenting itu di perairan, tapi sering dieksploitasi berlebihan sampai meruntuhkan ekosistem. Mari kita bahas lebih lanjut. Jurnal yang akan kita bahas ini berjudul Dinamika Populasi Kerang Tahu Meretrix meretrix yang tereksploitasi di muara Sungai Kambu, Sulawesi Tenggara. Ditulis oleh Bahtiar dan kawan-kawan, terbit di Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, volume 6, nomor 2, Desember 2022. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya kerang tahu Meretrix meretrix yang memiliki peranan vital secara ekonomi maupun ekologi. Namun, kajian mengenai dinamika populasi kerang tahu di Sungai Kambu, Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara masih terbatas. Padahal, informasi tersebut penting untuk mendukung pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, terdapat indikasi eksploitasi berlebih terhadap populasi kerang tahu dengan persebaran habitat yang relatif sempit, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan populasi di habitat alaminya. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu Agustus 2021 hingga Januari 2022 di Sungai Kambu, Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan garok atau bottom net berukuran 20 x 20 cm dengan panjang tarikan 2 meter dan kedalaman sampling sekitar 20 cm dari dasar substrat. Total sampel yang diperoleh sebanyak 1.540 ekor kerang tahu Meretrix meretrix. Parameter kualitas air yang diamati yaitu suhu perairan, sedangkan pengukuran laboratorium dilakukan terhadap panjang cangkang menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 cm. Analisis kelompok ukuran kerang dilakukan menggunakan metode Bhattacharya untuk mengetahui struktur kelompok umur berdasarkan distribusi ukuran panjang organisme. Parameter penelitiannya meliputi struktur kelompok ukuran, pertumbuhan, mortalitas, dan tingkat pemanfaatan kerang tahu Meretrix meretrix. Analisis kelompok ukuran dilakukan menggunakan metode Bhattacharya berdasarkan distribusi panjang cangkang untuk mengetahui struktur kelompok umur populasi kerang tahu. Selanjutnya, analisis pertumbuhan, mortalitas, dan tingkat pemanfaatan dilakukan menggunakan software Visat 2 versi 3.0. Pertumbuhan dianalisis menggunakan persamaan inverse von Bertalanffy untuk mengetahui panjang maksimum teoritis dan koefisien pertumbuhan. Mortalitas alami dihitung menggunakan rumus empiris Pauli, sedangkan mortalitas total menggunakan metode Line Converted Catch Curve. Tingkat pemanfaatan dihitung menggunakan nilai eksploitasi atau E, di mana nilai E lebih dari 0,5 menunjukkan overfishing, E sama dengan 0,5 menunjukkan pemanfaatan optimal, dan E kurang dari 0,5 menunjukkan underfishing. Berdasarkan struktur ukuran yang dapat kita lihat dari gambar 2, kerang tahu di sana terdistribusi dalam dua kelompok ukuran, sekitar 33-37 cm dan 49 cm. Yang menarik, di bulan Desember mulai muncul dua puncak distribusi. Artinya, ada rekrutmen baru. Tapi, kelompok ukuran besar menghilang cepat di bulan-bulan berikutnya. Sinyal awal ada tekanan penangkapan yang tinggi. Nah, berdasarkan grafik pertumbuhannya yang dapat kita lihat di gambar 3 menunjukkan bahwa panjang asimptotik dari kerang tahu ini mencapai 58,91 cm dengan koefisien pertumbuhan atau K sama dengan 1,1 per tahunnya. Artinya pertumbuhannya relatif cepat, tapi pertumbuhan paling pesat terjadi di awal. Ukuran eksponensial dicapai di umur kurang lebih 1,5 tahun dan titik infleksi ada di umur 2,85 tahun. Setelah itu, pertumbuhannya melambat. Poin kritis yang pertama ditemukan dalam penelitian ini adalah struktur ukuran populasi kerang tahu yang didominasi oleh suatu kelompok ukuran saja atau ukuran remaja hingga dewasa di hampir setiap bulan pengamatan.
Secara ekologis, kondisi ini menunjukkan bahwa populasi Meretrix di muara Sungai Kambu berada dalam kondisi relatif labil atau tidak stabil. Ketidakstabilan ini terjadi karena mekanisme rekrutmen populasi yang tidak ditopang secara berkelanjutan oleh kelompok ukuran di bawah atau di atasnya secara seimbang. Implikasi ekologisnya sangat serius apabila perairan mengalami tekanan yang tinggi atau stres yang tinggi, maka kelompok Meretrix ini akan sangat rentan punah atau hilang sepenuhnya dari habitat tersebut. Meninjau dari parameter pertumbuhan berdasarkan model von Bertalanffy, kerang tahu di lokasi ini memiliki panjang asimptotik sebesar 58,91 mm dengan koefisien pertumbuhan sebesar 1,1 per tahun. Angka tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan kerang tahu di muara Sungai Kambu tergolong relatif cepat. Organisme tersebut mampu mencapai ukuran cangkang hingga 47 mm hanya dalam waktu 1,5 tahun. Namun, laju pertumbuhan yang cepat itu tidak linear dengan kelangsungan hidupnya, di mana potensi biologis yang defensif itu justru berkejaran dengan laju kematian populasi yang sangat ekstrim di alam. Masuk pada poin inti penelitian di mana hasil kematian atau mortalitas laju kematian total tercatat sangat tinggi, di mana 4,75 per tahun. Ketika nilai ini dibedah, ditemukan bahwa laju kematian alami hanya sebesar 1,59 per tahun, sedangkan laju kematian akibat penangkapan atau F melonjak hingga 3,16 tahun. Fakta bahwa nilai F jauh lebih besar daripada mortalitas mengkonfirmasi secara empiris bahwa tekanan utama terhadap populasi kerang tahu di muara ini digerakkan karena faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Tingginya angka penangkapan ini dipicu oleh dua hal. Yang pertama karena nelayan lokal yang masih menangkap yang berukuran 3-5 kilo per harinya, di mana yang kedua adalah karakteristik distribusi spasial kerang tahu yang sangat sempit, yaitu hanya membentang 500 meter ke arah Teluk Kendari. Kombinasi dari penangkapan tersebut termasuk intensif di area yang sempit yang menghasilkan nilai tingkat eksploitasi atau E sebesar 0,67, dan angka tersebut jauh melampaui batas pemanfaatan optimum di mana 0,5, yang menegaskan bahwa status sumber daya kerang tahu di lokasi tersebut telah berada pada fase over eksploitasi atau lebih tangkap. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kerang tahu di muara Sungai Kambu ini sebenarnya tumbuh cukup cepat. Tapi sayangnya dia mati lebih cepat juga. Bukan karena alam, tapi karena tangkapan yang terlalu masif. Kematian akibat penangkapan hampir 2 kali lipat kematian alaminya. Dan ketika kita lihat angka eksploitasinya, E menunjukkan sama dengan 0,67. Sudah melampaui batas amannya yang hanya 0,5. Jadi kondisinya sekarang ya over eksploitasi. Populasinya tidak sempat recovery sebelum pada akhirnya ditangkap lagi. Maka dari itu penelitian ini penting sekali sebagai acuan, bukan hanya untuk akademis, tapi juga untuk pengelolaan yang lebih nyata, seperti pembatasan tangkapan, ukuran minimum panen, close season, sampai program budidaya sebagai solusi jangka panjang. Keberlanjutan bukan soal berhenti menangkap, Tapi soal menangkap dengan tahu kapan kita harus berhenti. Yeay!